terus kita belajar terkoboyan juga biasanya yang kecil dulu baru yang besar kayak gitu. Pak Haji biasanya sih juga nyuruhnya kita tentang ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, Iya. atau riado ekstrim. Itu nggak jauh dari itu. Pak Haji biasanya tetap ke basicnya yang itu yang diwajib Pak Haji. Jadi kalau misalnya belum ada terkabul, kok saya belum terkabul, kita harus Pak Haji maaf udah ada. Yo, tinggal di mana? Di Sukabumi, Pak Haji. Sukabumi. Sehari-harinya apa? Untuk sementara bertani, Pak Haji. Bertani. Iya. Nanam apa? Sekarang menanam padi nih. Kalau ditanam sayur mayur tuh rugi terus kemarin-kemarin tuh harganya itu. Berapa bukannya. luas? Segi dikit mah paling 2000 meter lah kurang lebih. Nanam padi 2000 meter. Sekarang 1500 meter padi. 1500 meter? Iya. Tanahnya milik sendiri apa sewa? Sewa. Sewa. Iya. Nanamnya cuma 1500 meter. Iya. Ya Allah dikit bener. Gitu. Lo mendingan nanam aja di sini anak yatim. Pinginnya seperti Pak Haji gitu. Iya, lo Anak di sini yatim ke Riado depannya. nanam padi di sini. Amin. Riado nanam padi di sini. Gitu loh bos. Dapat setahun 2 tahun kan lo nanti sambil ijab sama anak yatim hajatnya terkabul kaya raya tahu luar Amin, biasa. amin. Daripada nanam 1500 tanah sewa. Terus sekarang gimana ke RDA ini? Hajatnya apa? Hajatnya pengen kayak orang-orang lah, kayak pengen tajir melintir, bayar hutang, kebangun rumah gitu. Bisa gak baca Quran 12 juz? Jadi masih bertahap belajar itu, paling 8 juz, 9 juz, belum itu. Belum full 12 juz Pak Haji. Beratnya gimana? Apanya? Beratnya gimana kalau baca Quran 12 juz? Ngantuknya itu. Kalau dulu masih itu mah bisa lah diusahakan, cuma kalau sekarang tuh ngantuknya kurang. Gede ngantuk apa gede hajat? Gede hajat. Dilawan dong ngantuknya. Bos, Iya. tadi gue gak mau datang ke RDA ya. Tapi ketemu panitia depan udah bilang, Pak tamunya yang privat 5. Ya udah, gue sepangat gue datang semangat. Sekarang nambah 7 Pak Haji. Wow. Baru gue nyenengin tadi tuh. Ada orang Cina agamanya Buddha umurnya 69 tahun. Baru gue senengin, gue bikin ketawa-ketawa. Tadi kan 5 yang privat, jadi nambah 2, 7. Nambah lagi. Bisa gak Bapak bahagia? Bisa gak Bapak senang-senang? Bisa gak Bapak jangan cemberut? Bisa gak Bapak jangan sedih? Bisa gak Bapak jangan ngeluh? Biar nanti Allah cairin 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin, amin. Tapi baca Quran harus 12 juz. Diusahakannya. Hah? Diusahakan 12 juznya. Nah, itu aja. Kalau Bapak bisa, lihat hasilnya deh. Baru nyampe 8, 9 belum nyampe itu keburu ngantuknya itu. Oh iya, Obat ajarin, ngantuknya apa tuh? cara Pak Haji? bacanya bos yang cepet bah. Alhamdulillah Bapak sudah bisa 8. Tinggal selangkah lagi sudah di depan mata istilah Pak Haji. Amin, amin. Jadi Bapak obatnya Bapak harus menyiapkan matanya belum diri jadi seminggu, sejak malam, dia sejak pinjemin sore. ini. Iya. Saya harus bangun jam 00. Iya. Nah, saya harus segar. Maka Bapak jam 8, setengah 9 harus sudah rebahan, sudah istirahat. Sehingga jam 12-nya Bapak jadi seger. Punya modal, Iya, iya. kekuatan, punya energi. Tapi Bapak kalau bablas pasti ngantuk. Nah, yang kedua, Bapak kalau ngantuk Buat baca Bapak baca deket gitu. jangan istirahat rebahan, keluar. Kalau lihat begini nggak Ngopi. usah udah jalan. Tapi kalau lihat gini, Istirahat boleh, keluar dulu, jalan, balik lagi. Nah, kalau Bapak sudah bisa 8 juz semalam ya, Iya. Bapak tinggal ningkatkan cara baca. Bapak berarti kan sudah beberapa kali khatam, Alhamdulillah. sudah ngulangi beberapa kali. Berarti sudah sering ketemu bacaan-bacaan itu. Maka Bapak harus
membiasakan intonasi bacanya harus dibikin yang stabil dan cepat. Gimana caranya? Bapak harus melatih punya patokan, punya nada dasar. Kalau lagu itu ya, ada nada dasarnya. Bapak harus punya patokan. Gimana patokannya? Patokannya, Bapak harus mampu membaca surat terpendek di Quran, Al-Kautsar, Inna a'toinakal kautsar. Itu hitung dalam 1 menit, Bapak harus mampu bisa 15 kali baca. 1 menit. 1 menit. Kalau itu bisa, itu jadi pedoman, jadi patokan Jadi Bapak. patokan. Iya, jadi misalkan Bapak terbiasa baca kayak ngajari anak TPA. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Semalam 8 juz sudah hebat kalau bacanya begitu. Kan lambat itu. Iya. Itu nggak mungkin dalam 1 menit dapat 10 aja nggak bisa. Maka bacanya harus gimana? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu masih 2 tarikan nafas. Iya. Berarti nggak mungkin dapat 10, 15. Usahakan 1 tarikan nafas 1 baris. Gimana? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Minimal itu Bapak pegang sendiri, latih terus. Kalau ini sudah bisa jadi bacaan kebiasaan 15 kali semenit, maka itu latih dulu lidahnya, lisannya dilatih dulu. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sehingga ini menjadi khas bacaannya Bapak. Khas. Maka membaca di surat apapun, Bapak akan selalu bacanya seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 tarikan nafas, 1 baris. Diukur. Kenapa kita sampaikan harus bisa 15? Karena 1 halaman Quran itu ada 15 baris. Jadi kalau Bapak bisa terbiasa bacanya 1 menit 1 halaman, berarti 18 menit 1 juz. Katakan 20 menit lah ya. Berarti 1 jam dapat 3 juz. Maka kalau Bapak bacanya mulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 jam kan kesempatan kita. 5 jam dikurangi waktu sholat subuh, setengah jam lah. Setengah jam. Istirahatnya sebentar, setengah jam. Masih ada waktu 4 jam. Udah ada waktu istirahat, ada 4 jam lebih. Berarti tembus berapa? 12 juz. Ada waktu istirahatnya. Itu minimal tuh sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari sudah selesai. Jam 6 lah katakan rata-rata terbit matahari. Itu. Yang terakhir, Bapak bacanya tidak harus kayak tadi, tidak harus keluar suara penuh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekedar ada suaranya. Kalau Bapak bacanya seperti ini, Bapak cepat capek. Dan tidak bisa lebih cepat. Kalau dikurangi suaranya, pasti lebih cepat dan hemat energi. Gimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita masih dengar tapi energinya sedikit, tidak lekas capek. Nanti kita berdiri, jalan dulu, mau lihat dulu, bikin kopi glek,
jangan disediain kopinya. Oh. Nah, mungkin dulu lagi istirahat satu jam istirahat sebentar, 3 jus. Masuk? Masuk. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Praktekkan, Bisa. yakin pasti tembus 12 jus. Amin. Ajak komunikasi diri kita, saya malam ini harus bisa baca 12 juz. Al-Quran, bismillah, saya akan baca kamu, malam ini saya targetkan membaca kamu untuk bisa baca sebanyak 12 juz. Iya, maaf. Itu kurangnya diajakan ngomongnya. Maksudnya Quran, Iya. saya gak ada niat baca Quran 12 juz, malam ini pasti terlaksana. Amin. Gitu. Jadi ada istilahnya Komunikasi. kayak seperti babaturan gitu, supaya dan saya henteu ngantuk gitu. Dibikin enak aja ya, Pak. Karena kan ini setiap malam sampai kobul bakalan agak butuh waktu. Bukan baca 12 juz langsung terkabul. Jadi ada apa? Ada waktu dan ada juga proses. Jadi Bapak karena bacanya setiap malam, setiap subuh itu Bapak bicara seperti Bapak Ustadz tadi bilang, Al-Quran, saya mau baca Al-Quran malam ini pasti bisa 12 juz. Bantu saya ya supaya nggak ngantuk gitu. Jadi semua butuh proses, seperti Bapak tanam padi. Pak, ini tanam padi bibit terhebat. Ini 1 hektar akan bisa panen 20 ton. Bapak pakai pupuk ini akan panen 20 ton. Itu kan menjadi motivasi keyakinan kita. Ya. Kita aplikasikan. Hasilnya 6 ton, alhamdulillah. Kita tanam bisa tumbuh, itu sudah bersyukur. Ya. Bisa berbuah, alhamdulillah. Burungnya datang banyak, alhamdulillah. Nanti hasilnya seberapa? Bisa Bapak nentukan. Nanti hasilnya 20 ton. Iya. Nggak bisa. Terus, Bapak juga maaf ya, ketika Bapak nandurnya, Iya. pare, kamu beranak yang banyak ya, yang subur ya. Kan kita tadinya juga pengen beranak kan, bukan cuma beberapa pohon aja, tapi pengennya rumputnya tuh banyak, biar buahnya banyak gitu. Diajak ngobrol biasa ketangkal, karena pohon itu juga makhluk hidup, makhluknya Allah dan bisa dengar juga. Yakin aja sih babaturan. paling nitip itu aja Pak. Mudah-mudahan sing mulus. Jangan pakai mudah-mudahan. jangan. Oh, jangan mudahan. Iya. Ya. Pasti. 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 Saya pernah ke Perancis, waktu itu ada di sana namanya Versailles. Itu orang bulenya tuh ngejak pohonnya ngobrol aja sama tuh. Kok bisa gitu. Ternyata dia juga tahu bahwa bunga itu bisa berbunga dengan bagus karena dia sering kayak ngobrol. Gitu. Di Perancis waktu itu. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi mereka juga udah belajar tentang bagaimana caranya supaya tumbuh-tumbuhan itu diajak ngobrol supaya hasil lebih bagus, lebih indah, lebih subur, dan ibaratnya umbian itu umbinya juga banyak kayak gitu Bu. Pak, ucapannya tetap pasti ya kamu tumbuh dengan bagus dan kamu beranak pianak yang banyak dan nanti hasilnya ranggaian parena itu yang ngeresi KB gitu. Kadang-kadang ada padinya itu yang naik ke atas kan Pak ya, itu berarti nggak ada isi. Tapi semakin padinya semakin banyak dia semakin ke bawah. Gitu Pak. Terus kalimat bacaan itu ada maksimal minimal enggak? Bacaan apa? Bacaan Quran itu. Bacaan Quran itu kalau Pak Ustadz bilang itu yang diwajibkan sama Pak Haji itu 12 juz. Ya. Jadi maksudnya minimal kunang tah? Minimal lamana gitu. Oh enggak, biasanya itu setengah jam 1 juz. Bukan maksudnya berapa tamatan gitu, berapa itu. Itu kan minimal 12 juz cuma berapa kali itu gitu. Berapa hari? Berapa hari. Berapa hari itu biasanya 3 hari itu udah
udah kalau udah biasa 12 itu udah hatam. Iya, cuma maksimal bacana kita berapa diulangnya berapa kali gitu. Sampai terkabul. sampai Udah terkabul. terkabul ya jangan dibaca lagi dong. Kan udah terkabul. Sampai terkabul aja, Bos. Bapak mau baca terus sampai mati, alhamdulillah. Tapi nggak ada orang tuh kalau udah hajatnya terkabul udah nggak dikerjain. Nanti kalau udah mentok bermasalah datang lagi dia ke RDAI, emang begitu. Jadi Bapak bilang sampai kapan? Nggak boleh. Terus. Lanjut, Jadi Bos. 12-nya itu hari ini dapat juz 1 sampai 12. Iya. Besok 13 sampai 24. Besoknya 25 sampai 30 sampai ke 6. Besoknya 7 sampai ke 19. Besoknya 20 sampai juz 2 lagi. Pokoknya 12 setiap hari. Nah, dengan kita mengamalkan ibadah ini, baca Quran ini, Allah menjamin apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dijamin oleh Allah pasti beruntung. Pasti tidak akan mengalami kerugian. Ada itu, ada di surat Fatir ayat 29. Nanti Bapak buka biar tambah yakin, itu Iya, bukan iya. untuk diwirid, Iya, iya. tapi untuk dibaca, untuk menambah keyakinan kita bahwa kalau kita melakukan ini Allah mengabulkan hajat kita. Apa itu kata Allah? Di Fatir 29 itu Allah sampaikan, innalladzina yatlunal kitab, sesungguhnya pastilah orang-orang yang apa? Yang tiga macam orang yang melakukan 3 hal. Apa itu? 1, tadi itu yatlunal kitab, yang membaca kitab Allah, yatlunal kitab Allah, yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat, mendirikan sholat. Pak Haji ngajarin kita sholat ba'diyah qobliyah sebagai penyeimbang hidup kita, sebagai penyeimbang aktivitas kita supaya tidak oleng. Itu sholat ba'diyah qobliyah, karena kan penyeimbang ba'diyah qobliyah, sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib, itu menjadi penyeimbang. Yang satu. Yang kedua, sholat tahajud, sholat tobat untuk menjernihkan hati kita biar terbebas. Itu sebelum sholat tahajud apa bagus sholat tobat dulu apa langsung sholat tahajud dulu? Sholat tahajud, sholat dulu. tobatnya maghrib sampai dengan Isya 18, membersihkan sifat-sifat 18 itu. Nah, itu diniatkan satu-satu itu sholat tobatnya. 1, 2, baca Quran, sholat. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Sedekah semaksimal rezeki yang kita peroleh, semaksimal mungkin, bukan seikhlasnya. Karena sedekah itu kata Allah dipaksa, bukan semaunya, tidak. Sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu artinya kita harus memaksa untuk bersedekah. Jadi kalau kita lakukan 3 hal ini, itu dijamin Allah tijarohnya, usahanya, aktivitasnya, kegiatannya lantabur, tidak mengalami kerugian. Bapak tanam, orang-orang 1.500 meter
hanya dapat 1 ton, Bapak bisa dapat 2 ton. Rata-rata kalau 1.500 paling 1 ton, Pak. 1 ton. Iya benar. Iya. Iya, 1 ton sudah Alhamdulillah. alhamdulillah. 1 ton itu berarti hanya dapat uang 5 juta Iya. 4 bulan. 4 bulan. Kepotong traktor, kepotong bibit, Pupuk. potong pupuk, ketotong nanam, ketopotong orang panen, Potong sewaan. kepotong sewaan. Bapak paling 4 bulan panen itu kalau dihitung bersih paling dapat 1 juta. benar. Hmm. Iya. Tapi karena Bapak jalani, syukuri, nikmati, maka Bapak bisa menikmati yang telah Bapak jalani sekarang. Dengan menjalankan apa yang diajarkan Pak Haji, wasilah menjalankan ilmu Allah lewat ilmu yang disampaikan oleh RDAY Pak Haji ini, yakin Bapak pasti dengan apa yang dilakukan Bapak itu yakin mendatangkan rezeki yang luar biasa. Amin. Iya. Amin. Karena yakinnya itu yang penting berbuat Bapak, berbuat. Karena ada contohnya. Siapa contohnya? Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim yang ditinggal di padang pasir, tidak ada apapun, tapi yakin itu karena perintah Allah, maka dia butuh air, ya sudah berbuat saja. Sofa Marwah, dan aktivitasnya beliau diabadikan menjadi ibadah wajib, Iya. umroh dan haji. Namanya sa'i, jari Sofa Marwah, Sofa Marwah 7 kali. 7 kali ya. Dapat apa? Dapat enggak dapat. Rezekinya di mana? Di kakinya Ismail. Di kakinya, di sebelah sono, kiri sana. Padahal dia jalannya ke sini, tapi rezekinya di sono, lewat anaknya. Bapak berbuat. Apa ya mungkin saya dapat 1 miliar, orang 4 bulan saya hanya dapat 1 juta. Tapi kok bisa hidup? Ya Pak ya? Ya. Iya, tapi tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal harus sewa. Iya. Iya. Tapi karena yakin rezekinya 10 juta dari mana saja, 20 juta dari mana saja, 100 juta dari mana saja, 1 miliar bisa dari mana saja. Tapi Itu waktu pertama kali kesini 5 bulan ke belakang juga, kalau ada milik pingin privat seperti orang-orang gitu. Nah, itu orang-orang kan sukses ya, banyak lihat yang testimoni gitu ya. Sekarang dirubah, pengen privat dirubah, kata-kata jangan pengen privat, pengen terkabul, Amin. harus terkabul. Amin. dirubah. Buktinya ini pengen privat bisa privat ya, Iya. padahal nggak murah loh. Iya. Ya, Dirubah. alhamdulillah. Bisa nggak dirubah? Harus bisa. Kalau bapak nggak ngerubah gimana? Nah tadi baca Quran pelan-pelan ditingkatin. Gimana Pak Haji? Ya kan belum dicoba. Maksimal 12 juz. Bisa? Bisa. Harus. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain yang masih ngeganjal? Pingin cepat kebayar hutang itu, cuma punya modal ke depannya itu. Pingin seperti Pak Haji itu. Kalau cair 10 miliar kira-kira kebayar gak utang? Bayar lah. Ya, kan belum baca Quran 12 juz. Nanti kan kalau cair kan bisa bayar utang dong. Kira-kira kalau cair 10 miliar bisa gak berangkat umroh? Bisa. Bisa. Kalau cair 10 miliar bisa gak berangkat visa furoda haji? Bisa. Bisa. Yang penting baca Quran dulu, berbuat dulu. Jangan apa ya dengan saya baca Quran nanti pasti cair 10 miliar. Itu udah pertanyaan ragu dong. Pasti. 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 Umur, jodoh, rezeki,
Mati. Itu hak kuasanya Allah, kita nggak boleh pengen tahu. Kita kan suka pengen tahu. Iya. Kalau dulu masih kita SMP, jodoh gue siapa ya besok ya? Nggak boleh. Kita kan Iya. lo dijodohin sama kuntilanak. Nanya mulu kita nggak boleh. Iya sempet saya juga kepikiran begitu. Hah? Siapa ya calon bini gue gitu. Pacaran di mana-mana. Ternyata kelewatan Jodohnya safari. orang kampung. Dan kampung. Pacaran- Kelewatan safari. Pacaran sama Pacaran orang modern. orang macem-macem. Ternyata sama tetangga. Kawin sama tetangga. Nggak jauh-jauh tuh. Kita kerja di Jakarta. Dunia gemerlap malam. Kita nongkrongnya aja di Kemang. Iya. Tempat orang jalur jet class ke atas. Kawin sama orang kampung. Betul. Kita biasa sama orang yang lulusan luar negeri. Betul. Ini istri malah lulusan pesantren. Betul. Ya Allah. Gue bergaul Yang ini tadi S2. S2. Iya. Suaminya Suami SD nggak lulus. SD yang nggak lulus, yang barusan. Istrinya S2. Kepala sekolah. Suaminya SD nggak lulus. Coba bayangin. Yang barusan. Temen SD-nya dia ganteng, SMP ganteng, SMA ganteng. Kuliah S1 ganteng, S2 ganteng. Ya. Dapatnya sama yang ngaceng. Yang orang Lampung tadi. Tadi Iya ya. betul. Suaminya nggak lulus SD, nggak lulus, tapi dia S2 Kepala sekolah. kalau sekolah. Dia udah privat 9 kali, yang ke-9. Tenang aja bos, yang penting baca Quran dulu, Iya, Pak Haji. pelan-pelan. Ya, ajarin, nyentongin, cair 10M. Ini tambahan aktivitas Bapak ya. Iya. Bapak dikasih uang ini, uang Iya. kredit 3 lembar, uang terbesar di Indonesia ada 100, 75, 50. Iya. Uang ini jangan dipakai untuk belanja, Iya. disimpan, kasih plastik STNK itu, Iya. simpen di mana yang aman, di bawah bantal, bawah kasur, nanti pas Bawa bantal. bawah bantal, Udah jangan nanti ketahuan. Ketahuan dong. Bawa handphone. Nanti kalau pakai diam, keluarkan, Iya. dicentongin. Ini nanti ada Bawa bantal. kata-katanya, nanti Bapak bisa kembangkan lagi Iya. bahasanya yang Iya, iya. lebih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyentongnya ke dalam Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RBI Mana? pimpinan Bapak Haji Tobin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Ini sebagai pembuka Iya. Iya. keyakinan kita. Terus kita panggil, kita undang, kasih nama ganteng misalkan, cantik misalkan, Iya. ganteng, ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak masuk ke almari-almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu ganteng, ganteng, cantik, cantik sayangku, kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Bebas. Bebas. Tidak ditentukan. Bisa ya. Kalau yang pertama itu mandi itu gimana caranya Pak? Apa? Mandi pandan itu. Yang pertama kali itu. Iya, jadi Bapak bangun jam 00. 00. Iya.
bangun, boleh kurang sedikit atau lebih sedikit. Iya. Bapak bangun, duduk dulu, senyum, syukur, senyum, terus mandi, Ya. pakai kasih pandan 9 lembar, disimpul, diikat pakai karet, Iya. taruh, udah mandi. Boleh sebelum mandi ditaruh dulu biar meresep. Iya. Nanti habis mandi daunnya diangkat taruh kulkas biar awet. Nanti masukkan lagi. Jadi jangan direndam di situ terus, cepet layu, Layu. cepet busuk, cepet kuning. Oh, Nah, mandi aja. Nggak boleh diganti gitu. Apanya? Daun pandannya. Kalau sudah Layu. layu, sudah ndak bau, ganti, nggak apa-apa. Habis mandi, ya udah, sholat, tahajud, witir, langsung baca Quran. Put, Iya. Bisa? coba Bisa. makan risolnya enak gak? Nanti sholat taubatnya habis Makan maghrib risolnya dulu sampai satu, isya cobain, enak 18 itu. 14.000 satu. Coba dulu. Ada lagi, Pak? Ya, Cukup? cukup. Ya. Cair ya, 10 M ya. Yuk. Cair 10 M harus punya sawah sendiri 10 hektar. Makasih Pak. Coba lagi. Alhamdulillah. Kalau istirahat di rumah nggak makan risol Pak. Kalau tadi istirahat di rumah nggak makan risol. Kalau masih sakit. Kalau Marian Papa mau ke kandang. Kayak ini udah habis Jumatan ke kandang itu Pak. Mas dirasa ini masih pada sakit belakang. Fotonya. Terus? Ya udah kalau Papa nggak kuat nanti pulangannya juga ini sama Pak Haji. Gitu. Biasanya kan di rumah juga bosen. Terus lihat YouTube terus kan Bapak. Live. Aduh mama matiin nih pokoknya kepikiran terus saya bilang. Waalaikumsalam. Yuk. Tinggal di mana? Silakan Pak. Yuk duduk. Tinggal di mana? Alhamdulillah. Langsung Pak Haji. Yuk. Tinggal di mana? Tinggal di Kalsel. Kalimantan Selatan. Nggih. Sehari-harinya apa kegiatannya di sana? Jualan. Yang dijual? Yang dijual jamu sama pencokan. Jamu tuh kayak gimana contohnya? Jamu kunyit asam kunci sirih ditaruh di botol, lalu dibawa ke pasar Ngerjainnya di rumah? di rumah. Oh iya. Kenapa Bapak dasarnya bikin jamu? Apa Bapak orang Jawa? Saya orang Jawa, Jawanya mana? Banyuwangi. Jadi, Banyuwangi. Nah bisa bikin jamu siapa yang ngajarin? istri saya ikut PKK, diajari bikin jamu. Lalu dikembangkan, terus dilanjutkan sampai dijual di pasar. Di samping jamu saya jualan pencokan Pak. Jual? Jual pencokan, Apaan tuh? rujak buah. Rojak buah. Nggih. Pakai pincuk, Pakai piring. lain Pak. Pakai apa? Pakai mika. Oh mika. Nggih. Oh di staples-staplesin. Nggih. Kok bisa dagang buah? Dasarnya dari mana? Yaitu inisiatif sambil jual jamu itu kan sudah diwadahi. Nah, otomatis itu tinggal nunggu aja nganggur. Jadi di Sambi jual yang langsung di tempat. Nah udah berapa lama nih jualan jamu sama buah rujak?
Kalau jamu kurang lebih setahun setengah, Pak. Setahun setengah. Oke. Kalau rujak, Kalau rujak baru aja sekitar 4 bulan itu. sebelum dagang rujak sama jamu apa kegiatannya? Kegiatannya petani, Pak. Petani. Oke. Nanam apa? Nanam semangka, Semangka. nanam lombok, Sawahnya milik sendiri atau sewa? sewa. Di Kalimantan masih sewa. Nggih, punya orang kampung sana kan kita menyewa. Oh, Nggih. berapa luas sewanya? Kita pakai biasanya 2 hektar. 2 hektar. Nggih. Berapa sewanya tuh 2 hektar? 2 hektar itu kalau sekali panen 1 juta. Sekali panen Nggih, 1 juta. sewanya. Nggih. Udah berapa lama tuh jadi petani nanam semangka? Kita dari petani mulai tahun 2012. Kok Bapak bisa nyangsang di Kalimantan? Gimana ceritanya? Nyangkut di sana. Oh, nggih. Ceritanya ada kawan di sana nanam semangka. Heeh. Waktu itu saya di Pekanbaru Riau. Iya, kan jauh tuh Pekanbaru Jauh, sama. benar jauh. Lantaran itu tetangga, saya tertarik. Lalu ke Kalimantan. Alhamdulillah di situ bisa menanam. Nggih, terus sampai kira-kira pas musim Covid itu, Pak. 2019. Nggih. Nah, itu terus ke belakang anggota saya nanam semangka itu pada pulang ke Jawa. Nah, kita nggak ada kawan. Lalu kita oper jadi jual jamu. Padahal nggak ada kawan. Memang di situ Pak ada permasalahan. Itu kita berusaha itu, mohon maaf Pak nggih. Ini menceritakan saya nggih. Itu awalnya memang dasarnya ada modalnya. Lalu modal itu di awal-awal berkembang. Sudah berkembang lalu mengecil lagi. Nah, sampai kira-kira 2022 itu kita tanam semangka itu habis dananya. Lalu kita ngambil yang kecil jual jamu. Jamu berkembang. Sudah lumayan jualannya itu ada 100 botol per hari. Berjalan beberapa waktu mengecil lagi. Terus kita tunjang lagi sama jual pencokan. Bulan pertama atau bulan kedua itu naiknya tinggi bener Pak. Ya. Alhamdulillah nggih. Nah, hampir 100 bungkus hari-hari. 80, 70, 90, nah hampir segitu kan. Ya alhamdulillah ini belakangan ya 30, 20 mengecil lagi. Nah di situ saya nggak tahu ceritanya kayak apa, ini mungkin Bapak lebih tahu nih. Makanya saya ke sini minta pencerahan dan minta solusi. Apa diri saya ini yang salah atau diri saya itu ada apanya gitu. Jadi gini Pak, Nggih. kalau ekonomi kita turun, Nggih. pastilah di badan kita ada sesuatu. Nggih. Bisa hodam, bisa jin, bisa yang goib. Nggih. Nah caranya dikeluarin dulu. Nggih. Bapak remes alat kelamin Bapak atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya Bapak minum Nggih. selama 9 hari. Kalau alat kelamin Bapak gatal, berarti udah keluar. Nanti ekonominya normal lagi. Kalau kita motornya cicilan, Nggih. mobilnya cicilan, Nggih. rumahnya cicilan, Nggih. pasti di badan kita ada setannya. Karena kita nafsu aja pengen kredit aja. Karena yang ngomporin setannya itu udah kredit aja. Ngapain lu kalau nggak kredit lalu ntar lu nggak punya barang, nggak cemantel. Ayo kredit. Nah tuh setan tuh di badan kita. Nah tuh dikeluarin dulu. Kalau enggak, sampai kapanpun motor nggak bakal lunas, mobil nggak bakal lunas, rumah nggak bakal lunas. Nggih. Sampai kita mati masih nyicil. Memang Oh gitu Pak Haji? Lah cicilan rumah bisa sampai 30 tahun, sementara umur kita udah 40 tahun. Nggih. Apa kita umur sampai 70? Enggak tahu, Pak. Belum tentu. Nggih. Nah keluarin dulu hodamnya, jinnya keluarin dulu. Nggih. Memang saya Pak, rumah cicilan. Ah? Rumah cicilan. BRI ada. Itu cicilan juga kan gitu. Nah itu mohon Pak dibantu.
Ya Bapak keluarin dulu dong hodamnya, kan nggak mungkin saya ngeluarin. Kan hodam-hodam Bapak, jin-jin Bapak. Keluarin. Gimana caranya? Ajarin, Mbak. Ajarin, Mbak. Makasih sama Putri. Senang ketemu lagi sama Mbak Putri. Dari sakit sampai sehat bisa ketemu lagi sama Putri. Kemarin ini sakit nangis nggak bisa ketemu Putri. Yang ketemu Mariam lagi, Ya. Mariam lagi. Bapak, jadi yang disampaikan Pak Haji yang namanya khodam itu ada 3 macam. Satu, itu memang kita pernah sengaja mencari, berguru, ritual, menjalani sendiri. Jadi kan itu memang sengaja kita mencari. Baik itu kekuatan, pengasih, penglaris atau yang lain-lainnya. Kekuatan. Apalagi Banyuwangi pasti pernah. Saya masih muda dulu mungkin lah. Ya. Iya. Arahnya ke situ mungkin. Itu ya, itu satu. Yang kedua bisa karena nggak sengaja kita, memang karena datang dia ikut aja kita. Yang ketiga karena dari orang lain. Maka ini kalau kita bersihkan ke orang pintar, kita nyari orang gimana saya, itu biasanya kita ditambahi kekuatan. Kekuatan itu justru bukan mengurangi tapi menambah yang gridnya, pangkatnya lebih tinggi untuk melindungi Bapak. Dan ini bercenderung untuk apa? Untuk mengganggu kita. Dan itu pun Bapak, khodam itu tidak gratis. Dia pasti minta upeti. Upetinya apa? Macam-macam. Upeti ya kita harus ngasih setiap apa, kita harus ngasih. Kalau enggak, dia ngambil sendiri. Dari apa? Dari usaha kita. Digerogoti lama-lama turun-turun. Maka ini harus yang keluarkan bukan Pak Haji. Pak Haji hanya memberikan arahan, caranya, praktekin, Bapak keluarkan sendiri. Dengan itu justru lebih manjur. Nanti ini ada kata-katanya, Bapak bisa contek di sini, kita kasih. Bapak bangun tidur malam, jam 00 yang bangun itu, sebelum pipis, sebelum mandi, jadi masih harum, belum kotor ya. Jadi yang dimaksud air cebokan itu bukan kita pipis, kita BAB, kita cebot sehingga kotoran, bukan. Jadi air remasan. Ya, jadi kita masih murni. Jadi bangun tidur, ini Bapak sediakan air. Teko seperti ini. Bapak tempel tangan kiri, nempel ke kemaluan Bapak. Bener-bener nempel pakai sarung ya. Sarung boleh, enggak boleh, di kamar boleh, bangun tidur itu siapkan. Bapak ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala sambil digosok, tidak dikempit doang tapi digosok biar keluar energi magnetnya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, dikobokkan ke air. Lagi, ucap lagi seperti tadi 9 kali. Dah, air ini Bapak pakai untuk bikin teh, bikin kopi, menanak nasi, bikin sayur, nyuci buah. Pokoknya air ini harus masuk ke dalam
tubuh Bapak. Caranya terserah Bapak bagaimana. Dimasak, langsung diminum juga boleh sebagian untuk air putihnya. Lebih manjur. Airnya air galon, air bagus, air minum, bukan air kamar mandi, ya. Nah, ini Bapak lakukan 9 hari. Ya, 9 hari. Kalau 9 hari Bapak terasa gatal di dalam kelamin Bapak ini, di mana saja akan timbul rasa gatal. Di badan pokoknya. Terserah di mana nempelnya dia kan mau keluar. Jadi kita merasa gatal-gatal. Kalau sudah terasa gatal, Bapak jangan berhenti. Kadang 3 hari sudah gatal, 4 hari gatal, 9 hari juga gatal. Bapak terus minum sampai gatalnya hilang tanpa diobatin. Jadi tidak usah panik nyari salep. Obatnya terus itu, dia akan netral. Kalau itu sudah hilang rasa gatalnya, berarti Bapak sudah netral. Kalau 9 hari pertama Bapak belum terasa gatal, ulangi 9 hari berikutnya. Karena ini tergantung kemelekatannya khodam Bapak. Semakin mendarah dagingnya kuat, maka keluarnya semakin susah. Gitu. Kalau menempel, apalagi datangnya karena ritual kita sendiri itu biasanya leket sekali. Kalau dikasih orang itu biasanya cepat, tapi kalau Bapak dulu ngelakoni istilahnya poso ngebleng 40 hari, yang 41 harinya melekan ngebleng ndak tidur, nah itu sekti terusan. Apa? Muti ya. Muti. Nggak makan nasi apa? Makan nasi doang ya. Jadi Saya nggak inget masa-masa yang puasa dulu, nggak inget lagi. bablas, jadi hanya buka di maghrib doang. Terus itu terus melek di terakhir. Itu hajat. Jadi gitu Pak ya. Bersihkan dulu ini. Nanti baru Bapak praktekin ilmu-ilmu RDAY yang Pak Haji ajarkan. Jadi ini nanti bacaannya yang tadi Pak ya, bisa ya. Nanti Bapak yakinkan dengan penuh keyakinan. Pasti keluar. Nah, terus itu salah satu kenapa usahanya Bapak naik tumbuh turun, karena Bapak kurang melakukan 3 hal yang yakin di surat Fatir. Nanti Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Itu merangkum ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua. Di situ intinya di ujung ayat itu Allah menjamin kepada kita bahwa apapun kegiatan aktivitas yang kita lakukan, di situ Allah menyebutkan ayatnya tijaroh. Tijaroh itu bisnis lah ya, perdagangan. Bisnis, usaha, ataupun aktivitas apapun dijamin oleh Allah lantabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi dijamin oleh Allah apapun kegiatan kita selalu beruntung. Bahasanya kan gitu. Nah, siapa yang dijamin oleh Allah itu? Di awal ayat Allah nyebutkan innalladzina yatlunal kitaballah. Siapa itu? Sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Ada 3. Yang pertama tadi, yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran. Maka Pak Haji ngajari kita semua untuk baca Quran, menjadi wasilah kita untuk hajat terkabul. Karena dengan baca Quran itu dijamin ujungnya tadi saya sampaikan tadi, ujung ayatnya lantabur, tidak akan pernah merugi. Yang pertama adalah baca Quran.
baca Qur'annya kapan? Nah itu, Bapak buka surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Di situ Allah memanggil kita, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang lagi enak-enak, yang lagi santai-santai, yang lagi menikmati selimutnya. Nah, selimutnya selimut yang bisa bernafas. Selimut yang ngentut. Maka Pak Haji nyampaikan kalau bangun tidur senyum harus mandi. Kenapa? Karena berselimut yang ngentut. Karena berselimut dipanggil oleh Allah. Benarkah dipanggil? Ayat yang kedua. Kum, bangun. Orangnya yang bangun bukan sekedar bangun. Iya, bangun. Ini ngaceng doang. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat walaupun hanya qalil. Hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nah ini berarti bangunnya kapan, sholatnya kapan? Allah sebutkan di situ Pak, di surat Al-Muzammil. Nisfahu, separuh, pertengahan. Pertengahannya apa? Pertengahannya hunya kembali ke malam. Tengahannya malam berarti jam pinten pertengahan malam niku? Jam 00. Apakah harus tepat? Enggak. Allah menyebutkan nisfahu awingkus, separuh atau kurang sedikit. Kurang. Jadi jam 12 kurang sedikit, setengah 12 atau 11 kurang seperempat. Kalau lebih boleh kata Allah, auzid alaihi, atau lebih sedikit. Terus disuruh apa lagi Bapak di situ? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau tadi yang dijamin Allah tadi orang yang baca Qurannya kapan? Berarti di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Allah jawab juga pertanyaan Bapak seperti itu. Karena bangun malam itu menjadikan mental kita jadi tangguh, jadi kuat. Jadi usaha begini-begini tetap harusnya tangguh, tidak mengeluh. Dan ucapannya jadi mantap. Kenapa? Karena dihiasi dengan baca Quran. Ucapannya jadi manjur. Permohonan Bapak, hajat Bapak mudah Allah kabulkan. Kita ekstrim hajatnya, ibadahnya ekstrim, di malam hari kita harus terjaga. Melean di malam hari. Munajat kepada Allah. Karena kalau orang Jawa wasilahnya. lek-lekan ya. Lek-lekan, melean. Gitu Pak ya. Nah, itu baca Quran. Yang kedua adalah siapa? Wa aqimus sholah. Yang mendirikan sholat. Maka Pak Haji selalu memesankan kita untuk sholat ba'diyah qobliyahnya jangan ditinggalkan. Karena penyeimbang hidup kita harus ada penyeimbang. Kiri kanannya biar tidak oleng. Maka usahanya pasti dijamin lancar. Yang ketiga di surat Fatir tadi itu adalah yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu. Sedekah. Jadi bisa jadi evaluasi kenapa Bapak usahanya yang sudah melejit, tahu-tahu kalau bahasa Pak Haji kurang sedekah bos, lupa sedekah. Jadi tidak ada slupnya kata Pak Haji istilahnya. Jadi ganjelnya nggak ada. Kita begitu naik mobilnya bawa beban berat, begitu kehabisan tenaga, nggak ada ganjelnya, melorot Pak. Begitu melorot, remnya sudah lepas,
nggoling. Kalau sekedar nggoling saja, kalau sekedar ke bawah masih aman. Goling, saya nggak bilang loh ya. Gitu Pak. Jadi 3 hal itu yang harus kita evaluasi, Bapak evaluasi. 1, bersihkan dulu badan Bapak dari khodam. Yang kedua, kuatkan amalan di surat Fatir dan penguatnya di surat Al-Muzammil. Fatir 29, Al-Muzammil 1-7. Bapak baca bukan untuk dibaca di wirid, tapi dibaca untuk menguatkan keyakinan, evaluasi diri. Oh, saya berarti harus ini, harus ini. Jadi baca Qur'annya Pak Haji nargetkan kepada kita karena kita maksa hajat kita, ibadah kita juga harus kita paksa dengan baca 12 juz semalam. Mulai bangun tadi Mas. Bangun, mandi, sholat tahajud, boleh 83, walaupun hanya sedikit kan tadi Allah katakan, kumil laila illa qalila, walaupun sedikit, 43 juga boleh. Wah ini jamnya kok mepet banget, capek 43. Boleh, langsung utamakan baca Qur'annya. Latihan mulai Bapak semalam dapat 2 juz, tapi harus belajar lek-lekan sampai subuh. Latihannya itu, yang penting latihan itu Pak. Walaupun sampai subuh hanya dapat 1 juz, paksa. Besok naik jadi 1,5 juz, besok naik jadi 2 juz. Tapi malam terus. Capek istirahat. Jangan capek rebahan. Capek rebahan, bablas. Subuhnya juga bablas kalau begitu biasanya, Pak. Kalau udah terang ya, Pak. Gitu Pak ya. Kalau capek suruh bikin kopi atau teh, jalan ke dapur. Kopinya jangan disiapkan. Jangan. Bapak ngantuk. Diri bikin dulu kopi. Kan aktivitas. Kita jadi nggak ngantuk sambil. Jangan kopinya udah disiapin sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Toto, jangan. Disiapin, ngantuk, ngopi, Rebahan, bablas. lagi. Ya. Pak, kita bisa cerita gini karena ini mantan-mantan rebahan. Mantan-mantan. Kalau nggak mantan nggak mungkin. 14, Pak. Mohon maaf saya menambahkan Pak. Setiap kali saya tidur atau enggak tidur tuh kadang-kadang ada Pak, sering dikasih makan orang, hampir tiap hari. Dipaksa kayak seperti bermimpi, dikasih makan orang. Kadang-kadang dipaksa. Nah itu apa itu Pak anunya? Apa memang itu? Mimpi itu bunganya tidur. Kadang bukan mimpi Pak, kita itu lagi gini, gitu perasa gitu loh Pak. Itu namanya sinyal. Berprasangka baiklah kepadaku. Di Al-Quran ayatnya gitu. Jadi Bapak harus prasangka baik. Ini namanya mau cair. Ini saya mau datang duit 10 miliar. Jadi Bapak ngomongnya begitu. Jangan Bapak nanya, ini tandanya apa ya? Ya, Kata Allah bego. Pak Haji bisa nambahin sedikit. Kalau di Sunda itu nenek saya bilang kalau mimpi makan itu artinya besoknya mau marah. Jadi usahain supaya yang terjadi kita jadi marah-marah berantem atau orang gitu jadi nyap-nyap gitu ya. Jadi kita bangun terus bilang pasti ini nggak terjadi. Kalau hal yang terbaik berarti kejadian, kalau yang buruk nggak kejadian gitu Pak. Jadi karena saya dulu tuh percaya Pak kalau makan itu mimpi makan itu marah-marah Pak. Atau orang bikin gara-gara ke saya gitu. Jadi akhirnya jadi kadang kita yakin jadi kejadian. Jadi sekarang ini kalau saya mimpi makan langsung saya bangun baca Fatihah, kalau enggak bilangnya gini pasti besok nggak kejadian. Walaupun ada ini ada mimpi ini sinyal-sinyal tanda-tanda sesuatu yang buruk, ini nggak bakal kejadian dan Allah ganti dengan kebaikan. Itu yang saya biasa lakukan kalau mimpi yang aneh-aneh. Tapi ini permasalahannya tiap hari Pak. Iya. Tiap hari. Jadi seperti Pak Haji tadi Pak, apapun yang terjadi kepada kita,
baik itu yang nyata maupun yang dalam mimpi, itu tetap harus kita yakini itu makna terbaik. Jadi tetap alhamdulillah. ayam. Gitu. Jadi kita mau mimpi makan, wah alhamdulillah pasti akan datang mie ayam Mie hari ayam. ini. Nah, itu makan bener. Bapak yang ngomong, saya makan mie ayam. Bapak nggak bakal makan mie Iya ayam. gitu, Pak. Jadi apapun yang kita mimpikan di situ, kita nggak usah buka Google, nggak Coba usah dulu, buka enak nggak nih? Primbon, nggak usah Coba denger dulu makan dulu satu. makna itu, semuanya harus Coba kita tanam di dalam Swiss. pikiran kita itu adalah Ini Swiss. akan terjadi hal yang terbaik buat kita. Coba makan dulu, pakai cabai. Kita Coba. bangun, alhamdulillah, jangan mikir, waduh saya kok mimpi ini, enggak. Gitu. Jadi begitu bangun, makanya karena ini kan atmosfer yang pertama kali kita bangun saat belum terpengaruh apapun, bangun tidur. Maknakan seperti Pak Haji tadi. Coba dulu. Alhamdulillah, bersyukur saya pasti akan mendapatkan rezeki yang banyak seperti yang terjadi dalam mimpi saya. Sugesti ini yang harus kita bangun. Jangan larut di dalam, wah nanti apa ya, jangan-jangan ini enggak. Harus kita bangun yang terbaik. Bahkan kita ketemu, katanya kan ada yang ketemu ular nanti akan apa gitu ya, jalan. Waduh, alhamdulillah pasti cair, saya dapat uang setelah lewat sini. Jadi dasarnya itu kalau di Al-Quran, berprasangka baiklah kepadaku. Mimpi sejelek apapun, mimpi sebagus apapun, ngomongnya yang terbaik. Prasangka baik. Ya, Bot, ambil piring nih. Bawa 2 lagi tuh ke sama cabenya. Ini ambil 2 lagi pakai piring. Jadi berprasangka baiklah kepadaku tuh dipatenin Pak tuh ilmunya Allah. Dipatenin. Dipatenin tuh jangan dimatiin, maksud dipaten. Paten ya. Nih 2. Nggak pakai nih ya. Kasih cabe. Dipatenin. Dipatenin. Ya. Ojo dipateni. Jangan. Jangan ya. Dipatenkan. Dipatenkan. Jadi kalau Bapak ada apa kayak saya nih contoh ya. Saya mau makan risoles di Swiss. Itu harganya satu risoles tuh 14.000. Adanya di Glodok Hayam Wuruk. Saya di Bogor. Saya pasti besok makan. Ada tuh orang Cina yang agamanya Buddha, rumahnya di belakang risoles. Ini di bawah ini. Jadi Bapak harus pakai ilmunya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Itu dipatenin tuh. Dipaten. Dipatenkan. Dipatenkan. Tapi kalau Bapak bilang, saya setiap hari, apa ya artinya? Itu namanya blow on. Kok blow on? Pengen tahu rahasianya Allah. Orang yang suka pengen tahu dan sok tahu, namanya orang indigo. Tidak ada orang indigo naik mobil Hummer, saya belum pernah dengar. Belum pernah orang indigo naik Rubicon, saya belum pernah dengar. Kebanyakan orang indigo naik Grab. Kenapa? Karena dia sok tahu. Allah belum takdirin tapi dia udah meramal. Ya betul? Tukang ramal. Nyeki pakai apa? Kartu, remi, diramal. Nggak boleh. Orang Allah juga belum takdirin kok dia udah ngeramal. Makanya dia hidupnya standar. Kalaupun dia punya rumah cicilan. Kalau enggak dia tinggal sama orang tuanya. Kalau enggak dia nyewa mobilnya sewa. Kalau enggak mobilnya cicil. Kok Pak Haji tahu? Lah kan hampir banyak orang yang datang. Saya indigo Pak Haji. Kita lihat kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Nah kita jaga sungai. Apa ya artinya ya saya seperti ini. Lo pengen tahu, orang belum ditakdirin pengen tahu. Nggak boleh. Lebih baik apa? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Pak,
saya buat acara besok hari Selasa 17 Agustus di Hotel Futil. Itu kita mau sewa sound system, band. Apa kata tadi yang punya band? Gratis Pak Haji dari saya. Oke. Penyanyinya bintang film, artis-artis ibu kota. Gratis Pak Haji. Semua bintang filmnya saya yang bayarin. Berapa sih Mbak kalau pengen tahu aja bayar artis bintang filmnya? Sekitar 300 juta Pak Haji. 7 artis ibu kota besok nyanyi di Hotel Futil. Dia yang bayar 300 juta. Itunya apa? Itunya bayar artis apa namanya tuh? Penyanyi. Ya bayar nyanyi apa namanya tuh? Hah? Fee-nya 300 juta. Padahal yang punya ide baru duit keluarnya 20 juta. Saya baru ngasih Putri 20 juta buat bayar kantin, apa DP ya? DP makanan. Tapi ini yang nyumbang artis nyanyi besok di Hotel Futil dari jam 6 pagi. Artisnya gantian. Dari jam 6 pagi sampai jam 18. Semuanya ada 7 artis. 300 juta Pak. Khusus buat anak yatim. Kalau nggak buat anak yatim, mintanya 500. Artis-artis ibu kota. Gratis Pak. Pak Haji nggak usah bayar. Wow, Alhamdulillah. Nah mau saya, kita suka pengen tahu. Apa ya artinya saya ya mimpi makan. Ya betul? Iya. Kan belum kejadian kok pengen ngintip-ngintip. Berarti namanya istilahnya kalau orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper kita udah masuk ke daerah lawan. Janganlah. Mohon maaf karena tadi nggak tahu saya. Ya justru kalau Bapak nggak privat, nggak ngomong. Kalau nggak privat, Bapak nggak bisa privat begini, nggak bisa terus terang. Enaknya privat kita bisa ngobrol begini Pak. Kalau nggak privat nggak bisa, kan banyak orang. Iya. Bapak mau ngomong juga, gantian, kesuwen. Kalau ini nggak ada yang protes, saya mau protes Bapak sendiri. Makanya paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain. Memang saya paksakan. Iya, tadi orang Lampung maksain Pak privat yang ke-8. 10 juta yang ke-8 tadi. Tadi ada orang Cina, agamanya Buddha, umur 69 tahun. Dia privat udah 12 kali. Pak Haji, kenapa saya privat yang ke-12 malah saya dipecat? Kata dia gitu. Nggak tahunya. Tenang aja bos, kan lu udah sedekah 12 kali 10 juta. Dapat bosnya yang sayang banget, royal banget. Care banget sama dia. Ini yang tadi bawa makanan nih. Ucap syukur punya ketemu bos baru. Coba kalau dia nggak privat 12 kali. Jadi yang sudah terjadi jangan diseselin. Apakah itu baik, apa itu jelek. Jangan diseselin. Karena ini semua udah atas izin Allah. Gitu aja. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Nah, ajarin. Centongin duit, cair 10 miliar. Pak Haji kalau boleh ini ada perubatan sebentar boleh. Boleh. Ini mohon maaf Haji. Ini ada keluhan saya. Jadi dari pinggang ke bawah itu sering terasa kayak kesengutan kaki. Terus kalau istri saya itu dari pinggang ke atas sering kayak itu juga. Ini Obatnya apa? Nggih. Gampang. Nggih. Kalau Bapak obatnya mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat, Bapak emot alat kelaminnya istri. Alat kelamin istri ada kelentitnya kayak yang kecil-kecil tuh. Nggih. Nah, Bapak emot, mainin pakai lidah. Kata istri, lagi papa, lagi. Sehari 3 kali. Sehari 9 kali. Saya nggak denger Pak. Oh iya. Bikin nafsu. Kalau istri pengen sembuh, ngemot alat kelamin Bapak. Kalau pengen cepat. Kalau nggak pengen cepat, alat kelamin Bapak direndam di gelas, air rendamannya diminumin ke istri. Istri Bapak saya anggap penyakitnya ringan. Tamu saya sakitnya parah banget. Dokter udah angkat tangan.
Dia rendam alat kelamin istrinya, suaminya diminumin ke istrinya. Sekarang luar biasa. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi sudah boleh pulang tanpa operasi, tanpa kemo. Nah, Bapak tinggal praktekin itu. Pak Haji, aku mau yang cepat. Ya udah, Bapak emot alat kelaminnya istri. Jadi istri suruh cebok sampai bersih, suruh nungging, kakinya dibengkek. Bapak emot seperti meniup sangkala. Hah? Ini ilmu apa? Kebayang jam bener Pak. Istri juga begitu. Bapak berdiri, istri suruh duduk di bawah jongkok sambil dia niup sangkala. Gitu. Pak Haji, kemarin kan saya itu mertua saya lagi ICU di RSUD. Itu ada orang kampung sana ya, daerah Lewiliang atau Jasinga, istrinya harus dikemo. Ya. Pak, kunaon? Kenapa nggak mau dikemo istrinya? Kemo dar dia begitu. Dia takut itu. Kemo dar dari pamajikan aing gitu. Takut dia, Pak. Pak, semua rumah sakit emang begitu. Bapak mau berobat kemana? Rongsen dulu. Kok rongsen dulu? Ya karena alasannya biar nanti kelihatan. Padahal itu kita dibohongin, Pak. Karena itu mesin beli. Kebayarnya pakai kita. Kalau kita nggak pakai rongsen itu kan kita nggak dicas rongsen. Gimana dong rongsen? Ya betul? Lab darah. Semua begitu. Kalau bisa orang sakit berobat tiap hari diambil darahnya. Di lab. Dasar rumah sakit. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan gue ngalamin. Gak usah gue sebutin rumah sakitnya yang gue sakit. Lab. Tiap hari di lab mulu. Emang zaman dulu ada? Nggak ada. Kan lab baru ada sekarang. Rongsen. Apa-apa USG. Kalau nggak kebayar Pak itu mesin. Pak Haji mah mungkin nggak ngantri. Saya ngantrinya Masya Allah. Oh iya kan BPJS kan? Kalau kita nggak pakai BPJS baik dana mandiri. Tinggal pas kita pulang tagihannya 360 juta. Wah. 360 juta. Periksa mata 140 juta. Cuman diperiksa doang, kalau BPJS kali gratis kali. Karena lab sana masuk ke matanya di keker sana, udah selesai pindah keker sini, pindah ini. Iya. Sebelum diperiksa harus ditetesin, alasannya biar pupilnya terbuka. Yo elah. Tapi ya gimana bos, emang itu bahasanya orang bilang Yahudi kali ya. Iya. Tenang aja bos, jalanin, syukurin. Makanya lu paksain baca Quran. Biar apa? Biar Allah nanti kasih jalannya. Amin. Ajarin bos, nyentongin duit cair 10 miliar. Tambahannya dikasih uang duit Pak Haji ini untuk menarik kawan-kawannya dia datang ke atmosfer kita. Jalannya lewat mana? Kemo dar. Lewat mana nggak tahu kita. Nggak usah perlu tahu. Ini nanti ada kata-katanya, Bapak bisa kembangkan sendiri. Ini saya contohin. Nanti Bapak bisa kembangkan di sana. Uangnya disimpan di plastik, nanti kalau sudah mau dipakai keluarkan dari plastik, tidak digentong di sini, selesai disimpan lagi. Jangan dipakai untuk belanja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmah aminnya anak yatim RKJ Kandang Mbak pimpinan Bapak Haji Budi Santo Insuwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya gitu. Terus dipakai ganteng boleh, cantik boleh, apa saja bagus boleh, bagus. Nah, ada kan bahasa Banyuwangi. Ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya
ke rumah saya sini. Ada yang japri Ajak saya. masuk ke Pak Haji kalau ngomong direm. saya, masuk ke rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, Obrolan tadi yang bikin orang jadi apa? Jadi nggak ngantuk ya. Yang tadi kan kita ngomong Jimo condong rem dong Pak Haji. Kalau rem apa orang ganjal rem. saya sini. Kata bagaimana? Bahasanya yang intinya ini diajak ngobrol. Tabu diobrolin, tapi kan udah dipraktekin sama kita. Semua udah ngomong tabu apaan lo juga udah meraktekin. Gitu Pak ya. Saya kasih waktunya bebas, habis sholat fardu boleh, pagi siang sore malam boleh, tidak diikat waktu. Pas di rumah, di kamar, di depan rumah. Udah semua gitu beda. Saya kasih catatannya. Pak, tadi yang saya obrolin ini manjur Pak. Manjur. Mungkin Bapak caranya gini. Bapak cari rantang, Bapak rendem dulu tuh lontong sayur. Dirantang. Airnya Bapak tuang di gelas, Bapak minum ke istri. Ini mah air yasinan RDAY. Nah, diminum sehari 3 kali. Coba lihat selama 9 hari sembuh gak? Kalau memang sembuh total, kenapa Bapak nggak action ke istri? Tapi daripada direndam alat kelaminnya istri kelamaan, kenapa nggak langsung kita kenyot aja? Ntar enak kan istrinya. Emang kita mau nyenengin istri Pak. Nyot 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 nyot. Papa kalau ngomong direm apa Papa kalau ngomong direm Papa? Remnya udah dol. Ah? Remnya udah blong. Remnya udah blong. Dia lari yang pertama ini kalau pas bikin nanti akan laris kembali. Ditambah yang tadi. Lanjut dong. Lanjut dong. Bawa praktek. Kan kita mau ajojing nyanyi di atas nyawer. Ya. Cair ya 10M ya. Cair 10M. Amin. Harus ya. Pasti kok. Iya Pasti, dong. Kabul. Selamat dikenyot dan selamat ngenyot. Alhamdulillah. Selamat ngenyot dan selamat dikenyot. Papa, direm Papa. Mohon maaf, kenalkan Pak, panggilannya siapa? Saya Haji Marco panggil saya ini Pak Ustaz. Dan terima kasih. Bawa Pak siapa namanya? Mahali, Muhammad Mahali. Oh iya, Pak Mahali. Nggih. Saudaranya Mahali nih dong dari apa dari India. Ya, Mahali. mungkin Pak, beda sedikit namanya. Iya. Ini anu nggih, Bapak, susu Pak. Iya Pak, sama contohnya Pak. Semua. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ya, bawa. Nggih. Terima kasih ya Pak. nggih. Liru. Disimpan ya Pak. Jangan dipakai jual beli. Terima kasih. Iya Pak Mahali, makasih ya. Kamu udah Pak Mahali. Nanti kesini lagi testimoni ya. Iya. Kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Amin Pak Mahali. Lewat itu bisa tuh Pak, apa? Pak Tati. Apa? Lewat Tati ngobrol-ngobrol bisa. Oh, one day monggo. Silahkan. Nanti di nomornya. Nanti saya kasih ya. Oh iya. Terima kasih. Iya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat. Oh, apanya? Pusing. Oh iya, kita besok ke sana. Oh iya, sehat yang penting. Tuh ada Pak Haji tuh. Ya, Ya bos. Pak Mamat. Sehat Pak Mamat. Sehat Pak Mamat. Gimana kabarnya Ngaceng? Ngaceng gimana kabarnya Ngaceng? Ngaceng gimana Pak Mamat? Masih ngaceng? Hah? Masih? Oh iya, nanti palanya dijedotin sama si Ngaceng ya. Yo. Sip.
makan masih lancar. Makan yang banyak. Nah, iya. Sebakul. Enggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat dulu. Itu kita mau sewa sound system. Ya. Band. Oh ya. Tadi yang punya band. Ya. Kapan-kapan Ya, duduk. sana lagi. Penyanyi Sehat, ya. sehat, sehat. Ya, duduk. Sana lagi. Artis-artis ibu Ya. kota gratis Pak Masih Haji. sering ke Semua Jakarta. ini saya yang bayarin. Ini soal. Berapa sih Mbak Ya, kalau kangen kita aja, bayar kangen artis wajahnya, bintang filmnya? sehat, yang penting. Sekitar 300 juta Ya, Pak Haji. ya. 7 artis ibu kota besok nyanyi di Hotel Putih. Dia yang bayar 300 juta. Itunya apa? Biar itunya bayar artis apa namanya tuh? Ya biar nyanyi apa namanya tuh? Ya. Hah? Assalamualaikum. Fee-nya 300 juta. Padahal yang punya ide Belum makan aku. Assalamualaikum Mbak Haji, Ya. Assalamualaikum dan semua kru RDAY. Alhamdulillah Prapti bisa sampai sini lagi Pak Haji. ya, Ini- hajatnya apa? Ini sebidang tanahnya Bu Titi Pak Haji. Ya, Ini Bu Titi yang mau melanjutkan sebidang tanahnya Bu Titi yang kemarin atas izin Allah dan campur tangan Allah, Prapti disuruh bantu Pak Haji untuk menjualkan tanahnya Bu Titi, ya, datangkan pembeli Pak Haji. ya. Ilmunya ini Prapti kok agak error apa gimana ini Pak Haji? Karena berharap, bisa nggak berharap? Saya enggak berharap Pak Haji. Berharap. Berharapnya sampai RDAY. Berharapnya jualnya wasilanya harus lewat saya. Pasti lewat saya, nggak boleh. Bu, tadi saya tanya, kenapa kamu bisa jual rumah kamu senilai 80 miliar di Jakarta Selatan? Nggak taunya diajak ngomong rumahnya. Tadi siapa ya ajarin cara diajak ngomong gimana rumahnya si tadi? Ya. Diajak ngomongnya. Ya diajak ngobrol rumahnya, diajak ngobrol rumah kamu pindah ke pemilikan ya, kamu ikut orang lain ya yang mau beli itu, kamu mau ya pindah dari saya, kamu akan dirawat, diopeni, dibagusi oleh beliaunya. Kamu mau ya, jangan menghalang-halangi. Diajak ngomong. Diajak ngobrol. Mobil begitu. juga gitu. Ya, Iya. mobil yang cerai sama istrinya yang anaknya 4. Iya. Ingat gak? Enggak. Coba diajarin. Iya. Diajak ngobrol. Mobil itu yang jual rumah, jual mobil, properti, jual mobilnya di Rumahnya nggak laku-laku, Laku-laku. propertinya Ya. ada 100 kak pintu. Diajak ngobrol, Diajak ngobrol. rumahnya. Terus Diajak mobil ngobrol. juga diajak ngobrol. Coba Ya. ajarin. mobil, kamu pindah pemilik ya, kamu ganti yang ngerawat kamu ya, itu orangnya baik, nanti kamu akan dirawat lebih baik lagi. Saya serahkan kamu ke pemilik, peminat kamu yang baru, kamu harus mau ya, kamu pindah ke pemilikan ya, sambil diusap-usap pakai Celana dalam. dalamnya dia diusap-usap, dicuci, nyucinya pakai itu. Yang jelas ini diajak ngobrol, apa sajanya diajak, tanahnya juga begitu. Agar dia mau melepaskan diri dari kita. Iya, kadang kan dia masih karena nyaman dengan kita harus melepaskan dia, nyapeh dia dengan rayuan yang halus seperti itu, tidak boleh kita paksa-paksa. Apalagi ibu cuma jualnya asetnya 1, ini 100. properti. 100 properti.
Datang kemari dia. Dua tempat. Ya apalagi ibu cuma dua tempat, dia 100. Saya ajak ngomong Pak Haji satu-satu, 100 pintu. Satu-satu ya. Iya, dan laku 100-100-nya. Sekarang dia orang terkaya di Indonesia. Karena satu rumah 80 miliar. Satu rumah 80 miliar. Di Jakarta Selatan. Nah ibu tinggal ajak ngomong aja. Ibu sambil duduk ngomong. Ya kayak ibu mau ngomong sama anak. Nak, kamu tak jodohin ya sama ini ya nak. Apa ibu ujuk-ujuk langsung anak itu suruh kawin sama si A? Nggak mau. Walaupun ibu yang brojolin, diajak ngomong. Nak, kamu mama jodohin nama ini ya nak. Orangnya begini-begini, anaknya nama ini gitu. Nah, ilmu itu dia lihat di YouTube-nya RDAY. Dia tuh terkabul dulu baru datang privat 10 juta, betul? Ya. Bukannya datang dulu belajar kan? Enggak kan? Ucap syukur. Bersyukur. Saya datang ke sini ucap syukur. Bisa jual mobil dan bisa jual properti 100 pintu. Dah itu. Nah ibu tinggal nyama. Ngajak ngobrol. Nanti wasilanya yang laku itu pembelinya lewat Bu Prapti. Benar. Tapi ibu sebagai pemiliknya harus ajak ngobrol. Kamu pindah kepemilikan ya. Jangan ikut saya lagi. Ibaratnya kalau ibu punya anak, disapi pentilnya ibu kasih brotowali. Apa anak-anak langsung dibetot? Jangan nggak boleh nyusu. Nangis. Marah dikeprukin kita. Nggak mau. Mau nenen. Kok tahu Pak Haji? Kan saya nggak bisa disapi Bu. Sama siapa aja saya nenen Bu. Nah makanya kan 100 orang itu 2 orang ini Pak Haji, makanya kan Bu Titi ayo ke Pak Haji lagi. Iya, Yang salah privat gimana? lagi. Ya kan? Kayak tadi nih Bu. Dia privat yang ke-8 ya. Yang orang Lampung yang pertama tadi nggak mau live ya. Dia yang ke-8. Tadi barusan si Cina usianya 69 tahun. 12 kali. Udah 12 kali. Apa yang dia Pak Haji, saya udah privat 12 kali. Kok jadi saya dipecat sama bos saya? Saya bilang, pasti ketemu bos yang lebih baik lagi. Pasti ketemu bos yang lebih royal lagi. Pasti ketemu bos yang lebih apa gitu. Lebih. Baru dia ngomong tadi ya. Iya. Pak Haji, bos saya jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Yang mecat saya. Saya tanda terima kasih. Pak Haji saya bawain apa nih? Saya juga nggak tahu. Alhamdulillah. Saya dibawain risol Swiss. Harganya 14.000 satu. Adanya di Swiss di Glodok. Sama dibawain apa nih? Tempat apa gitu. Sama roti yang dia. Ini kenapa kamu baik sama saya? Alhamdulillah saya ketemu bosnya, bener kata Pak Haji. Kalau saya nggak dipecat, saya nggak akan cari si A, si B, si C. Akhirnya ketemulah si D, itu bos saya. Jadi kalau nggak dipecat dia nggak akan cari. Ya kerja aja sama dia tuh, udah 30 tahun. Tapi setelah saya privat Pak Haji 12 kali, kenapa saya jadi dipecat? Kalau dipikir kan dia protes dong. 10 juta kali 12 berapa? 120. Tapi memang jalan ceritanya begitu. Jadi ibu hari ini privat yang sekarang ibu paksa gimana caranya ibu ajak ngobrol itu rumah tanah. Ibu Langsung duduk. dua tempat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan udah dipraktekin sama tamunya RDAY. Gimana ngajak ngobrolnya? Ulangi lagi. Anggap aja nih ibunya lagi nggak fokus. Lagi error. Iya. lagi fokus. Kalau tanah kosong atau tanah, berarti kalau rumah ya rumah kamu pindah ke pemilikan ya, kamu akan dirawat yang lebih baik oleh yang mau merawat kamu sekarang ini. Kamu harus rela untuk pisah dengan saya. Saya serahkan kamu ke pemilik baru ya. Kamu akan senang, kamu akan lebih senang. Kalau tanah juga begitu, tanah sebut namanya. Mobil sebut mobil. Jadi kita Berarti sawah sebut sawah. Sawah ini kamu
selama ini kurang terurus oleh saya. Kamu pindah kepemilikan saja ya. Kamu biar lebih terawat, lebih terurus oleh pemilik yang baru, oleh pengelola yang baru. Kamu akan diurusi, kamu akan lebih baik lagi. Itu selalu ucapkan begitu untuk ini melepaskan kemelekatan harta itu, kemelekatan rumah itu dengan kita. Nah, salah satunya contoh Padi mencontohkan tadi pakai Brotowali, Brotowali, lah kita pakainya cawik-cawiknya itu. Cawik-cawiknya. Nah, kita kepretin, kita ucap sambil kepretin. Itu. Nah, kali ini berarti juga sama, tempelkan ke sini. Ada gak sih anak kecil yang tahu-tahu dipedot nggak boleh nyusu? Nggak ada, dibohongin dulu. Kasih minyak kayu putih pentilnya, kasih gincu. Kalau Haji Marco dulu, ya Haji Marco pakai gincu dia, sehingga dia belepetan. Kasih Brotowali, besok ulangi lagi, pahit. Ayo mau nenen, enggak, pahit, udah. Ya udah, akhirnya disapi. Kasih bapaknya deh. Kasih Pak Haji. Pak Haji dah. Pokoknya maunya saya ibu sapih dulu kepemilikan. Kenapa? Karena itu tanah udah betah banget sama ibu. Gimana mau medotnya? Ya mesti diajak ngomong lah. Ini namanya ilmu karipanoka ya. Karena waktu itu kan Pak Haji nggak boleh dijual itu kan. Nah terus saya kesini lagi itu kan privat Pak Haji. Ini karena Bapak minta biar ada pegangan untuk perputaran di percetakan, dijual Pak Haji. Nah, ya udah laksanain. Biasanya kan saya kencingin 3 kali udah laku. Yeah. Ini karena apa? Diajak ngomong, karena kan anak beda-beda. Ada yang anaknya delidik, yang anaknya loncat-loncatan, yang anaknya pendiam kan beda. Tanah juga gitu. Ada yang harus disapi, ada yang memang cuma dikencingin doang bisa, ada yang cuma diajak ngobrol bisa, ada yang beda-beda. Nah, makanya saya yuk paksain lagi privat sama Pak Haji. Iya. Bismillah pasti minggu ini laku. Pasti Bu, karena saya lihat tamu saya berapa unit bos? 100, bukan 1. Manjur, apalagi ibu sambil ngomongnya pelan-pelan, nggak boleh sambil kelihatan ya berharap ya, sambil nyantai aja. Pasti, jangan ibu bilang saya udah sedekah, saya udah privat, jangan, itu biarin aja, karena kan si yang Cina ini yang Buddha, agamanya Buddha, ini sekarang lagi latihan tahajud. Kemarin pakai mukena nggak bisa, yang pakai anak yatim, akhirnya pakainya kayak pocong. Aduh, saya bilang Ci, nggak begitu pakai mukena, itu namanya pocong, memang itu. Jadi gimana ya, itu anak-anak suruh pakein nih, anak-anak pakein. Lagi latihan tahajud, agamanya Buddha, umurnya 69 tahun. Nah, ibu harus bisa. Dan dia masih gadis loh Ori. Makanya tadi bilang Pak Haji, saya mau naik ke pelaminan. Saya bilang alhamdulillah. Lakinya usia berapa? 99 tahun. Dapat bonus. Warisannya banyak. Warisannya banyak banget. 99 tahun. Ini duda 99 tahun. Kalau nikah sama Enci ini suami yang pertama, tapi buat duda ini, Enci ini istri yang ke 90 tahun, 90 biji. 90. Banget. Terus apa lagi? Ini adik saya. Ya, kenapa adiknya? Nggak bisa Adiknya kenapa? Nggak kerja Pak Haji. kerjanya. Mana mic-nya? Ini Ngomong pakai mic-nya. Gimana?
Ya kalau usaha itu sering ini apa? Orang jadi yang seorang- usahanya gagal, usahanya gagal, usahanya gagal, usahanya gagal. Orang yang motornya nyicil, orang yang mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, bahkan pasangan hidupnya nyicil, pengganggunya cuma satu, di badannya ada setannya. Nah, lo keluarin dulu setannya di badan lo. Ada ya Pak? Ada, gitu. Jadi Kadang dikeluarin dulu. kalau usaha itu Hah? selalu dimanfaatkan orang, ditipu gitu. Ya iyalah. Makanya dikeluarin dulu jinnya, hodamnya dikeluarin dulu. Lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya diminum selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatal udah keluar. Banyak di Indonesia motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan, pasangan hidup cicilan. Boleh rumahnya di klaster tapi nyicil. Tuh di Indonesia kebanyakan gitu. Nah keluarin dulu deh jinnya. Nah lu juga begitu. Ada lagi? Nanti caranya. Lo remes alat kelamin lo, lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya lo minum selama 9 hari. Setiap hari. Cebok alat kelamin lo, air cebokannya disiram. Diminum. Selama 9 hari. Itu mulai Kalau alat kelamin lo gatal berarti udah keluar tuh jinnya, hodamnya di badan lo. Sampai alat kelamin lo gatal. Kalau belum gatal ulang lagi 9 hari yang kedua. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Kalau nggak begini sampai kapanpun ya lo begini, sampai mati ya begini. Daripada lo datang ke orang pintar, dikasih air cebokan orang pintar, milih mana air cebokan lo sendiri apa air cebokan orang pintar? Pilih minyak sendiri ya. Ya wes, waras dong. itu belum mandi malam belum Pak. Oh nggak usah Bu, tinggal dicebokin aja. Kalau dia udah keluar jinnya udahlah mulus lah. Mulus bos. Udah lama sih Pak Haji. Hah? Diajak ke sini tapi nggak pernah mau. Belum mau? Iya, terus Hah? Sudah tidak bisa kerja, tidak punya penghasilan baru mau. Udah sering diajak kan belum apa ya? Terbuka. Pengen lah. Harus sekarang ini udah. Bos, nanti kalau jin lo udah keluar dari badan lo, jinnya udah keluar, hodamnya udah keluar, lo nggak usah kerja, duit datang sendiri. Gue duduk, nih makanan datang sendiri. Nih gue duduk, makanan datang sendiri. Nih gue duduk, nggak beli boro-boro. Kalau beli di Swiss berapa bos? Jauh di Glodok ayam muruk Swiss di Glodok ayam muruk jauh. Udah harganya 14.000. Ini gue dibawain 25 biji makanan ke favorit gue. Risoles Swiss. Nggak beli. Gue dari tadi mau makan mie ayam. Kita habis ini makan mie ayam. Datang sendiri mie ayam. Betul? Tuh mie ayam. Jadi maunya gue ntar begitu. Lo nggak usah kerja tapi datang sendiri rezekinya. Iya dong, sampai kontol gatal dulu. Kalau udah gatal lo nggak keluar. Bisa? Itu malam pagi atau Bebas, siang boleh, sore boleh, malam boleh, pagi boleh. Hah? Sehari, setiap hari 1 teko. Diminum 1 teko 1 hari. Tekonya mana contohnya? Nah tuh kayak segitu tuh, sehari. Hah? Ya sehabisnya aja, pokoknya seteko aja. ya harus habis. Harus habis, paksain. Paksain. Boleh. Kan kita minum sehari 4 liter. Itu cuma berapa liter? Kayaknya Bu Prapti 8 liter deh. Iya, sekarang gemuk banget nih. Jadi lutut saya kok kambuh ya Pak Haji. Gampang Bu. Orang yang lututnya kambuh, penyebabnya cuma satu. Keinginannya lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Jadi Bu keinginannya lebih banyak. Pengen ini. Nah ini dikurangin dulu nantinya sembuh. Alhamdulillah itu. Keinginan. Kepentingannya itu nggak ada Pak Haji. Cuma besok. Keinginan umrah. nambah anak. Enggak. Pak Haji, nanti nggak bisa ke sini kalau nambah anak. Jangan, udah. Ya, jangan ya. Katanya udah berhasil semua. Ah, iya. Tinggal kita ibadah, ya Boleh. kan? Kata Pak Haji gitu. Iya. Punya suami tapi rajin ibadah. Iya.
Ini seperti dulu kayak ininya mau lepas gitu loh Pak Haji. Ya gampang Bu, nanti dicentongin sembuh kok. Obatnya cuma pakai centong, itu namanya gejala pengapuran. Kalau di kedokteran namanya gejala pengapuran. Obatnya cuma satu, pakai centong. Ya centong. Biasa berarti. Iya, Centongin 9. iya 99. Sembuh kok nanti. Bismillah. Itu karena gejala pengapuran. Emang seusia kita begitu tapi nanti sembuh. Ya, masih banyak keinginan saya sudah. Ya. Ada lagi? Alhamdulillah, Itu Pak Haji, nek ngajak ngomong itu sehari sekali apa? Sehari sekali langsung payu. Amin. Nggak usah berkali-kali kesuwen. Saya maunya cepat. Ya. Satset. Sekali aja, manjur kok. Langsung kan Cas pelang. kemarin Pak Haji bilang tanahnya dibawa pulang, dikencingin. Tetap Sudah, masih Bil. seperti itu. Masih tetap. Ya, karena kan saya jauh kan Pak Haji. Boleh. Untuk ke Kudus kan. Nah, Boleh. kan biar enak kita privat aja sama Pak Haji. Mm-mm. Kan biasanya kan saya kalau jualin datang sekali, terus saya lihat, saya kencingin. Alhamdulillah udah pada laku semua. Terus Boleh. Siti ini nanya, kenapa ini Bun? Ayo privat lagi, jangan kenapa. Iya. Nanti saya punya sifat 18 lagi. Iya. Kalau kenapa. Iya. Makanya datang Pengen ke tahu, Pak pengen Haji. cepet jangan. Iya. Udah diajak ngobrol. Iya. Manjur kok. Ada lagi? Sudah. Jadi Sama mohon doa umrah itu. mau kita September umroh semua nih Pak Haji. Berapa orang? Mohon izin, saya alhamdulillah bisa bawa anak-anak yang bantuin masak, Ya. 4 orang. Bu Titi tanggal 5 berangkat Berdua aja. berdua sama suami. Alhamdulillah saya berlima Pak Haji. Berlima. Ya, bismillah Pak Haji. Nanti bisa gitu. Dan Terus semua apa? perjalanannya lancar. Pasti nanti sehari sebelum berangkat, ibu pas di bandara wajib sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Seperti biasa. Iya, 10 orang. Iya 10 orang. iya 100.000 satu orang. Wah banyak. Enggak banyak. Tapi ibu nanti di sana dipermudah aja. Oh iya. Di bandara banyak, di kamar mandi. Di bandara pom bensin di bandara Soekarno Hatta banyak. Tempat penerbangan atas pemberangkatan. Tempat pemulangan di bawah ada. Ibu mau yang di mana aja? Saya mau yang di pemberangkatan di atas ada. Tempat pemulangan di bawah ada. Manjur, Bu. Berarti kan sebelum berangkat kan? Ya. Sebelum berangkat kita langsung Sebelum masuk pesawat. Iya, sudah. Kan sebelum masuk pesawat kan ibu di bandara kan bangsa sejam 2 jam. Iya, iya. Nah ibu cari pembersih WC dah. Kasih nih 100 saya selamat ya. Nanti ibu di bandara orang periksa visa, periksa paspor. Ibu enggak langsung nyelonong aja seperti ini manjur. Ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Alhamdulillah saya praktekkan Pak Haji. Nah ini Pak Haji, grup saya serahkan ke siapa ini Pak Haji? Bebas yang nulis. yang Nulis. Saya ituin Pak Saiful ya. boleh. Minta tolong Pak Saiful selama saya ibadah ini. Boleh. Bu, promosi dulu Bu, grup Nyoto Bu. Mana mic-nya? Saya Bu Prapti, bos dari grup Nyoto. Buat Bapak dan Ibu yang mau gabung di grup Nyoto bisa hubungi saya di HP nomor yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prapti dari grup Nyoto. Ya, Bapak Ibu semua yang akan gabung di grup Nyoto, ya kan? Masih ingat kan peraturannya harus maksain sedekah subuh paling sedikit 50.000. Ya, pasti hajat kita Allah kabulkan, Allah wujudkan ya. Untuk saat-saat ini nanti ketika saya berangkat umroh pada tanggal 18 September, saya akan minta tolong untuk grup Nyoto 1, yaitu ini sama-sama kita sama saya Prapti sendiri sama Bu Titi berangkat umroh. Nanti saya akan bikin evaluasi di grup ya Pak Haji ya, yang di grup Nyoto 1. Kalau di grup Nyoto 2 nanti saya mau minta tolong ke Pak Saiful ya, untuk biasa setiap jam 3 mengeluarkan list yang mau sedekah ya. Ibu bapak semua yang ingin masuk ke grup Nyoto, tolong langsung bilang
Bu, nama saya Arif, saya sanggup sedekah 50.000. Jangan P, ya kan? P apa? Kalau nggak dibalas nanti marah-marah ya. Di sini tolong saya tekankan sekali lagi, yang mau bergabung untuk sedekah subuh, maksain 50.000, langsung ngomong, Pak, Bu, ini saya Arif, karena saya dibantu sama suami ya, itu jadinya Bapak enak. Kalau saya ini suami yang bantu ngelis, seperti kemarin kan, Bu, saya nggak bisa ngelis, saya sedekah 1 bulan sekali, alhamdulillah, gitu enak, langsung bukti transferan dikirim ya. Jangan salah ngirimnya langsung ke nomor rekening Pak Haji Dwi Susanto. Kalau namanya bukan Pak Haji Dwi Susanto, jangan diklik ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau masuk ke grup Nyoto, maksain sedekah paling sedikit 50.000, langsung bisa menghubungi 089 66 99 33 771. Ya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua mau privat ya kan, untuk yang jauh seperti di Hong Kong, di Malaysia dan Taiwan, langsung Ibu Bapak kirim bukti transferan dulu. Bu, ini saya mau privat 10 juta, namun saya video call ya. Kalau dikirim ke informasi tidak dibalas, langsung kirim ke saya. Nanti langsung saya kasihkan ke Pak Haji ya. Nanti langsung direspon sama Pak Haji. Alhamdulillah, semua yang mau privat ketika di informasi tidak direspon, Pak Haji langsung respon. Siap bos, langsung suruh datang ke RDAY ya. Jadi yang mau privat untuk video call langsung memberi nomor HP. Jadi nanti langsung saya kasihkan Pak Haji yang langsung menghubungi. Yang penting Bapak Ibu semua sedekahnya memaksakan 10 juta. Benar begitu Pak Haji? Betul. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Bapak Ibu jangan takut ya kan. Sekarang Fitri sudah tidak berkeliaran di Semarang ya kan. Alhamdulillah Bu Yuli dari Semarang sudah sampai RDAY, udah ketemu sama Pak Haji. Korban yang dari Bu Fitri disamperin di rumah, hati-hati. Semua privat langsung datang ke kandang, tidak boleh lewat perantara. Praptip juga nggak mau kalau dikasih uang, apalagi bohongin 15 juta sini Praptip bawain, Praptip daftarin ke Pak Haji. Alhamdulillah Prapti tidak pernah seperti itu. Seorang yang mau privat, kalau mereka tidak bisa tahu caranya transfer, pasti saya antar ke bank. Ibu, mari kita ke bank, Ibu bisa langsung transfer. Enak kan? Kita juga dapat 1 poin untuk kelak kita dipanggil Allah, kita punya 1 poin. Perbuatan baik kita pasti akan diingat sama orang, ya kan? Juga dicatat sama Allah, ya. Ibu bapak semua hati-hati. Sekarang banyak penipuan ya. Jadi ibu bapak semua, kalau kalian tidak melakukan berbuat kebaikan ya, untuk datang uang, orang bilang gampang ya kan. Kalau tidak mau berbuat, mana ada uang datang ya kan. Kalau berbuatnya seperti Bu Fitri, itu salah. Namanya itu penipuan ya. Jadi Bapak Ibu semua yang mau privat, langsung saja datang ke kandang. Bu, saya punyanya uang tunai. Langsung datang ke kandang, ketemu ruang informasi ya Pak Haji ya. Yeah. Langsung ketemu informasi ya. Karena sekali lagi yang mau datang ke kandang ya kan, kalau cari travel itu langsung ngubunginya ke Pak Mail sama ke Gigi Travel ya. Yeah. Ya ke GG Travel. Ibu bisa lihat live-nya RDAY atau TikTok. Itu banyak sekali. GG Travel juga sering di TikTok. Pak Mahil juga sering di TikTok. Kalau Prapti hanya ke RDAY itu tiba-tiba ya Pak Haji, nggak pernah janjian ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang maksain sedekah privat seperti kemarin Ibu Aini ya. Yang dari Jakarta, sedekah makanan favorit ya.
itu hanya saya ini video call ya. Jadi Bapak Ibu dari bandara mau naik apa ya kan, kalau ingin cepat dan aman biasa aja naik Grab, pesen Grab, udah tekan rumah doa anak yatim udah nyampe. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah tanya Bu Prapti kesananya nunggu Bu Prapti, kelamaan Ibu, hajat Ibu Bapak udah terkabul nanti ya kan. Nggak, kalau mau sedekah nggak usah nunggu Prapti, langsung datang ke kandang ya, nanti langsung dibantu. Begitu masuk ada itu ya lukisan kambing ya Pak Haji ya, di kambing. Gapura masuk itu ada lukisan kambing. Kalau Ibu Bapak mau privat untuk naik angkot ya toh bisa japri, nanti akan saya kasih arahan. Yang bantu Ibu Sari. Ibu Sari dari Pamarican. Spesialis ya. ahli santet dari Pamarican. Begitu ya Bapak Ibu semua, kalau hajat pengen cepat terkabul, Bapak Ibu harus maksain privat sedekah subuh. Jangan sampai bolong ya. Sedekah potong sapi Jumat barokah dan sedekah Jumat berkah. Ya, jadi Ibu Bapak jangan dipikir, apalagi ada pertanyaan, Bu Prapti saya sudah sedekah, ya kan? Namun hajat saya belum terkabul. Tidak usah dipikir kalau udah sedekah, apakah boleh diminta lagi Bu Prapti? Nah ini pertanyaan konyol. Masa kamu udah mancing, udah dimakan ikan, ikannya lepas lagi kan? Nggak ketangkep. Mau minta ke siapa kalau uangnya udah dikasihkan anak yatim? Nyemplung ke kali kon ngelepehno. Ibu Bapak sendiri sekarang dengar kan? Apapun yang kita sedekahkan itu besok buat kita, tabungan kita. Kita tidak tahu hidup mati kita itu sampai kapan, ya kan? Dengan sedekah kita akan dimudahkan sama Allah. Begitu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih kalau Ibu Bapak semua mau bergabung sedekah subuh, maksain, harus semuanya serba dipaksa Bu. Pasti banyak pertanyaan, kalau Bu Prapti udah kabul kenapa masih di RDAY ya kan? Iya, Haji Marco aja yang lebih terkabul masih di sini ya kan? Kita semua itu ingin cari keberkahan sampai kita dipanggil sama Allah dalam keadaan husnul khotimah ya. Kita banyak sekali Bapak Ibu yang berharap ya kan, nanti kalau udah ke RDAY pasti kaya raya. Kalau Prapti tidak cari kaya raya, di sini adalah cari keberkahan doa anak yatim. Dengan apa? Prapti sering mengucap, ya Allah sukseskan aku dunia akhirat, gandeng tanganku sampai Baitullah. Alhamdulillah, dari pelajaran ilmu RDAY Bapak Dwi Susanto, dari tahun 2002 sampai sekarang Prapti sudah 11 kali ke Baitullah. Kalau Bapak Ibu ingin sekali ke Baitullah, ya coba dilaksanakan, coba kita perbaiki semua dari sholat kita, sedekah kita, seperti itu. Jangan aku udah sedekah nggak terkabul, nggak mau sedekah, ya udah nggak mau sedekah. Itu urusan Ibu Bapak ya kan, bukan urusan Prapti. Kalau Ibu Bapak semua pengen terkabul, ya tetap dipaksain sedekahnya. Kalau mau didoakan anak yatim, ya itu tadi ya, ke Pak Haji Dwi Susanto ya kan, nanti langsung diklik nomornya itu di rekening BRI, Mandiri, BNI, BCA sama BCA. 4 nomor rekening itu, dan atas namanya adalah Bapak Haji Dwi Susanto semua. Ya, Ibu Bapak semua sudah paham semua. Alhamdulillah. Nanti pada tanggal 18 September Prapti mohon pamit dulu untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu semua pasti bisa sampai ke Baitullah. Kita bisa reuni bareng di Baitullah. Untuk grup Nyoto semua semangat, pasti kita bisa sampai Baitullah. Ulangi lagi, nomor HP-nya Bu Prapti berapa kalau mau gabung di grup Nyoto? 089 66 99 33
771. Ulangi lagi sekali lagi. 089 66 99 33 771. Ibu bapak semua yang mau masuk grup Nyoto segera masuk. Nanti kalau saya sudah di Baitullah pasti ke pending ya. Jadi yang ingin masuk ke grup Nyoto mulai malam ini segera daftarkan ya. Dengan uang pendaftaran 100, juga transfernya ke Pak Haji Dwi Susanto dengan sedekah 50.000. Jadi pertama transfer 150.000. Kalau ibu bapak semua mau 1 minggu, berarti ibu transfernya 450. Jika ibu bapak semua mau 1 bulan, berarti transfernya 1.600.000 ya. Semuanya bisa diatur asalkan bapak ibu dengan catatan seperti saya ucapkan tadi. Hubungi Prapti langsung ngomong, Bu, saya sanggup sedekah 50.000 per hari dan bayar pendaftaran untuk 1 bulan. Langsung Bu, di ACC. Langsung bukti transferan ibu saya kirim ke Pak Haji. Ya, jadi ibu bapak semua jangan dipikir dalam arti kita berbuat, pasti Allah kabulkan semua hajat kita. Ya ibu bapak semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau diobrolin? Alhamdulillah Haji. Yakin ya? Diajak ngobrol ya? Minggu ini pastilah. Boleh, pokoknya diajak ngobrol. Ibu diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ngomongnya pelan-pelan. Manjur, pasti manjur. Bapak juga gitu ya? Praktek. Bawa. Ya, ya nanti dikasih. Yuk, terkabul ya bos. Pasti ya. Terkabul ya. Yuk, terkabul ya. Yo Fer, apa yang mau diobrolin? Siapa yang mau diobrolin Vera? Ayo sebelum lanjut. Sini. Siapa? Yuk, gimana ceritanya? Jadi ini kita mau Jadi gimana? Enak, ayo coba. Swiss. Bisa, favoritnya Bapak. Ambil. 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 Dulu ya, Pak Haji.